Halo sahabat traveler. Nah, kali ini aku mau ngajak kalian ke museum yang kedua nih. Museum apa tuh, Cah? Museum Radia Pustaka. Buat yang kepo, yuk kita simak. Yuk. Selamat siang Mbak, selamat datang. Silakan masuk. Ya, selamat datang di Museum Radia Pustaka Surakarta. Ini adalah salah satu museum yang tertua di Indonesia. Berarti ini museum pertama di Indonesia? Ya, salah satu museum yang tertua. Jadi kalau menurut sejarahnya, yang tertua itu memang di Museum Nasional. Tapi yang di sana itu yang mendirikan dari pihak asing, nah, Batavia Heroes Cup. Kalau di sini itu yang mendirikan pribumi. Jadi ini museum yang tertua tapi yang mendirikan pribumi. Lah, museum ini tertua itu berdiri pada tanggal 28 Oktober tahun 1890. Jadi sebelum Indonesia merdeka, museum ini udah ada. Nah, dulu awalnya museum ini tempatnya nggak di sini. Nah, tempatnya itu di dalam Kepatihan, Surakarta. Nah, itu. Nah, pindah ke sini itu tanggal 1 Januari tahun 1913 gitu. Nah, dulu. Nah, awalnya Museum Radia Pustaka itu dulu tidak museum sebenarnya awalnya. Jadi awalnya itu adalah seperti kayak perkumpulan atau forum, namanya Paheman Radia Pustaka. Ya, di Museum Nasional juga di sana itu namanya juga kan dulu seperti forum juga, namanya Batavia Heroes Cup itu kan. Nah, itu di sini namanya Paheman Radia Pustaka. Nah, Radia Pustaka itu diambil dari kata radia yang berarti itu negara. Negara yang pada saat itu maksudnya kerajaan, dan pustaka itu buku. Jadi memang awalnya di sini itu tempat untuk menyimpan buku-buku peninggalan kerajaan. Jadi di kerajaan itu kan banyak buku-buku, karya sastra, tulisan dan sebagainya. Nah, di sini memang tempat untuk menyimpannya seperti itu dulu. Berarti Radia Pustaka sendiri itu isinya lebih banyak ke pustaka-pustaka. Iya, awalnya sesuai namanya. Awal mulanya Museum Radia Pustaka itu memang tempat untuk menyimpan teks-teks dan pustaka, buku-buku dan sebagainya. Nah, kita itu masih menyimpan peninggalan tersebut. Itu kita punya satu ruangan khusus itu untuk mengoleksi atau menyimpan buku-buku yang dari kerajaan itu. Dan semua tulisannya itu masih tulisan Jawa dan Arab Pegon. Masih gitu. Iya, betul. Nah, sebelum tadi teman-teman, mbaknya dan sebagainya itu masuk ke Museum Radia Pustaka, di depan tuh ada patung besar sekali, Mbak. Oh iya. Nah, ya. Nah, itu namanya patung Raden Ngabei Ranggawarsita. Nah, beliau itu siapa? Beliau itu adalah pujangga terakhir dari Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, ya betul, pujangga. Kenapa kok patungnya ada di depan Museum Radia Pustaka? Karena karya-karya beliau itu banyak disimpan di museum kita. Gitu. Banyak karya. Iya, banyak karya. Karena beliau ada pujangga dari Keraton Kasunanan. Seorang pujangga banyak karya sastranya. Nah, karya-karya sastra beliau itu banyak disimpan di Museum Radia Pustaka gitu. Nah, kalau yang di depan mbaknya ini adalah patungnya pendiri Museum Radia Pustaka. Nah, ini adalah namanya KRA Sosro Diningrat IV. Beliau itu adalah seorang patih dalem pada zaman pemerintahan Pakubuwono yang ke-9. Nah, jadi Museum Radia Pustaka itu didirikan pada zamannya Pakubuwono yang ke-9, yang mendirikan patihnya ini. Gitu. Nah, kita geser ke samping sini, Mbak. Nah, ini adalah foto-foto waktu di peresmiannya patung yang ada di depan itu, patung Raden Ngabei Ranggawarsita tadi. Diresmikan langsung oleh Presiden yang pertama, Insinyur Soekarno, ya itu diresmikan. Karena memang tokoh Ranggawarsita itu pada saat itu, pada zaman itu sosok yang sangat fenomenal sekali, ya. Mungkin mbaknya pernah dengar itu nama Ranggawarsita kan ya. Sampai Museum Jawa Tengah pun mengambil nama museumnya Museum Ranggawarsita ya, itu. Nama jalan juga banyak gitu. Banyak diabadikan gitu. Oke. Mungkin dari itu ada yang ditanyakan dulu. Belum ya? Belum, kita geser lagi. Kita masuk ke sini. Oke. Ini adalah contoh-contoh dari penutup kepala. Ada topi, ada kuluk,
ada blangkon dan sebagainya. Nah, ini mempunyai fungsi masing-masing juga, Mbak. Nah, ini saya contohkan ini yang kuluk dulban. Nah, pada zaman dahulu kuluk dulban ini dipakai oleh abdi keraton, Mbak. Jadi kuluk-kuluk ini bisa menandakan bahwa orang tersebut itu di keraton jabatannya apa. Nah, gitu. Identitasnya juga karena berbeda-beda. Seperti kuluk dulban ini biasanya dulu di keraton itu dipakai oleh seorang penghulu. Nah, penghulu itu biasanya untuk berdoa, seperti kayak ya. Berarti beda ya bang penghulu yang sekarang. Iya, itu bisa juga seperti itu karena memang kalau penghulu di sekarang itu kan cuma untuk menikahkan seseorang, tapi kalau zaman dulu enggak. Doa juga dan sebagainya, memimpin upacara dan sebagainya seperti itu. Kalau yang di sebelah sana itu contoh-contoh topi kemiliteran. Nah, ini untuk ini kemiliteran. Sesuai pangkatnya atau iya, sesuai pangkat, sesuai fungsi dan sebagainya. Kalau yang ini kuluk, nah ini kan biasa yang masih kita jumpai keseharian. Kalau orang mau nikah, orang berbusana adat, nah ini kita belangkan. Motifnya beda-beda. Tapi ini contoh-contohnya seperti ini. Kalau yang ini samir, nah dipakai itu. Itu kalau upacara-upacara tertentu kan kalau mau ikut kan harus pakai samir karena menandakan bahwa ini kita anggota itu tersebut dari keraton itu. Identitas seseorang. Dan biasanya Mbak, ageman, jadi ada yang namanya kulo, ada namanya keris dan sebagainya. Itu kan ada yang ampil, jadi dipinjamkan. Nanti kalau jabatannya sudah selesai, ageman atau senjata itu dikembalikan lagi. Itu. Yang selanjutnya seperti itu. Kayak keris itu juga. Keris itu ada yang milik pribadi, orang tersebut ada yang cuma ampil, iya. Jadi waktu dia menjabat saja. Nanti kalau jabatan sudah selesai dikembalikan lagi seperti itu. Ya, kita geser. Kita masuk ke ruangan yang paling besar dari Museum Radia Pustaka. Ini namanya ruangan gamelan. Nah, di sini mbaknya itu melihat satu set gamelan ageng. Dan di sekelilingnya itu banyak sekali berbagai jenis wayang. Ada wayang beber, ada wayang klitik, ada wayang suket, ada wayang golek, ada wayang purwo, ada wayang gedok, ada wayang anduporo dan lain-lain. Komplit. Karena di sini sebenarnya dulu gini, Mbak. Sebelum ada sekolahan-sekolahan, sebelum ada kampus-kampus, sebelum ada sanggar-sanggar, di Radia Pustaka itu sejarahnya tempat untuk orang belajar pedalangan. Tempat orang belajar untuk karawitan, tempat orang belajar menulis aksara Jawa kuno. Nah, sampai di Radia Pustaka itu mengeluarkan itu namanya itu pakem atau aturan penulisan aksara Jawa ejaan Sriwedari yang sampai saat ini digunakan oleh masyarakat luas. Nah, itu lahirnya dari Radia Pustaka ya. Itu tahun 1000. Nah, iya betul. Tahun 1922. Lah itu lahirnya di museum kita. Berarti ini secara nggak langsung dulunya sekolah bagi mereka. Iya betul, ya. Itu namanya. Dan ada guru-gurunya juga. Yang pedalangan gurunya sendiri, nanti yang karawitan sendiri, yang nulis aksara Jawa kuno sendiri dan sebagainya. Keren berarti. Itu salah satu yang guru yang mengajar aksara Jawa kuno itu Piset gitu loh. Nah, Dr. Piset itu salah satu yang itu. Sebelum kita ke sana, kita ke sini dulu. Ini ada satu ruangan yang sangat ikon di museum kita. Nah, mungkin sudah pernah mendengar atau melihat Raja Mala, betul. Nah, Solo, ya? Iya betul. Ini adalah cantik Kyai Rajamala. Nah, ini apa toh? Ini adalah sebuah haluan kepala perahu. Nah, perahu ini itu dulu dibuat itu pada masa Pakubono yang keempat. Nah, di masa raja yang keempat. Nah, yang membuat adalah putra mahkotanya, namanya Raden Mas Gugandi. Nah, perahu ini tuh dibuat dulu karena rasa saking sayangnya seorang raja terhadap permaisurinya. Maka dibuatkan perahu ini untuk hilir mudik ke Madura. Kayak lambang cinta. Iya gitu. betul, karena apa? Dulu permaisurinya Pakubono yang keempat itu kebetulan dari Madura. Nah, ini untuk jalur itu, iya betul. Nah, karena dulu itu kan belum ada jalur kereta api, belum ada transportasi darat. Nah, transportasi laut itu sungai itu yang lebih cepat lah, itu lebih efisiennya. Tuh. Nah, asli. Nah, mungkin pernah mendengar atau apa itu namanya? Mungkin pernah melihat juga di Klaten tuh ada. Kalau ini Yoso buatannya pada masa PB4, kalau yang di Klaten tuh pada PB7. Nah, itu sama-sama asli juga. Karena apa? Kita punya buku itu yang ada teksnya itu yang menuliskan apa? Memang awalnya perahu Rajamala itu
Rojomolonya itu cantiknya cuma satu ini, yang di depan ini. Nah, pada akhirnya pada masa PB7 ada penambahan lagi, itu lebih kecil dikit lah. Pada akhirnya menjadi buritan atau buntutnya. Buntutnya, seperti itu. Secara tidak langsung. Secara langsung seperti itu. Nah, dulu waktu Rojomolo ini berlayar, itu dari Solo sampai ke Gresik itu menjadi tontonan. Jadi itu suatu kayak pengen lihat itu, jadi kayak karnaval gitu loh. Itu orang berbondong-bondong melihat di pinggir sungai gitu. Nah, karena apa? Jadi perahu Rojomolo itu berlayar tidak cuma satu perahu aja. Ternyata banyak rombongan. Nah, cantik-cantik ini adalah cantik-cantik pengikutnya. Cantik-cantik ada Nogo Sarono, Nogo Songo dan sebagainya ini dulu perahu cantik-cantik pengikutnya. Nah, itu semua di belakangnya perahu Rojomolo. Nah, ada lagi satu yang ada di depan Rojomolo. Tapi cantiknya ini kebetulan sudah tidak tahu keberadaannya lah. Itu namanya Cantik Pujodewo. Itu orang bertapa ini. Nah, itu yang penting sekali karena apa? Cantik Pujodewo itu yang ditumpangi oleh panglima perangnya Pakubono yang keempat pada saat itu. Jadi perahu Pujodewo itu yang menaiki namanya Aryo Kusumo Yudo lah. Beliau itu adalah panglima perangnya pada PB4 itu. Dan beliau itu yang berhak menentukan perahu ini berhenti dan atau jalan lagi ya. Karena apa? Dulu perahu ini kan berhari-hari, pasti ada badai, ada hujan lah. Itu kalau pas saat hujan, badai dan sebagainya itu yang menentukan, oh ini harus bersandar dulu, oh ini jalan lagi, itu ya yang Pujodewo beliau tadi. Garda terdepannya, yang menjaga keselamatan waktu berlayar beliau itu. Nggak seenaknya berlabuh gitu. Iya betul. Nah, nggak tahu kenapa sekarang Rojomolo itu menjadi ikon Kota Surakarta. Salah satu contohnya kemarin waktu Asian Para Games maskotnya sudah ini, terus ada kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Solo itu pasti ikonnya pakai Rojomolo. Dan yang terakhir kita lihat itu ada salah satu band indie di Kota Surakarta itu juga menggunakan Rojomolo, yaitu band Rock in Solo itu. Nah kemarin kan itu ikon maskotnya juga Rojomolo itu. Konferensi persnya kemarin juga di sini mereka. Di sini. Di sini juga itu. Kita geser ke sana. Nah, ini adalah salah satu dari ikon yang ada di museum kita. Ini namanya Pawukon Horoskop Jawa. Nah, Pawukon itu apalah? Pawukon itu diambil dari kata wuku yang artinya ciri-ciri hitungan per 7 hari. Nah, mbaknya pernah mendengar zodiak, ilmu astrologi lah. Ini adalah salah satu zodiak versi Jawa. Sina ada Sio, di Jawa ada Pawukon. Nah, tapi Pawukon ini kita mempunyai 30 wuku. Jadi siklusnya 7 hari, 7 hari berikutnya beda lagi, 7 hari berikutnya beda lagi sampai selesai. Iya, itu. Nah, Pawukon ini diambil dari satu buku naskah kuno kita. Nah, naskah kunonya ada di belakang ini. Nah, ini naskah kunonya ini. Nah, karena orang itu kan kalau membuka buku naskah kuno itu kan nanti takutnya kan sudah rentan sobek, makanya ini kita kita repro di situ biar orang bisa melihat dan sebagainya. Dan di sini tulisannya masih Jawa, itu kita sudah translate ya. Ini naskahnya ini. Nah, mungkin mbaknya mau melihat apakah wuku atau horoskop Jawanya, itu bisa. Nah, ini kita bisa mencarinya lewat buku kalender 301 tahun ini. Nah, kita cari salah satu dulu, mbaknya apa nih? Lahir tahun berapa? 2003. 2003. Nah, ini 2003. Bulan apa? Januari. Januari tanggal berapa? 12. Tanggal 12 Januari. Tanggal 12 Januari. Mbaknya lahirnya hari Minggu ya? Ya, kita tarik ke bawah. Mbaknya wukunya Tambir. Tambir ini. Nah, itu. Nah, jadi gini, Mbak. Di Pawukon ini kan untuk mengetahui karakter seseorang. Nah, karakter seseorang itu pasti tidak ada yang baik semua sempurna. Ini ada yang kelebihan dan kekurangannya, itu nggak jadi masalah. Kekurangan ini kalau di kita itu untuk koreksi diri aja, sebagainya. Dan di Jawa itu kita itu masih menggunakan adat namanya Wilujengan. Nah, di Museum Radia Pustaka setiap sebulan sekali itu masih ada event Wilujengan wuku.
Nah, itu dibuka untuk umum. Nah, nanti kebetulan kalau ada orang yang wukunya sama waktu event kita, boleh mendaftarkan ikut wilujengan. Nah, nanti kebetulan hari Rabu itu juga ada wilujengan dan wukunya itu nanti dungulan. Nah, nanti kalau ada yang wukunya dungulan boleh datang gratis. Nanti ubur rampenya, bancaan dan sebagainya yang menyiapkan kita. Itu salah satu event bulanan kita seperti itu. Nah, selain itu sebenarnya Paukon itu lebih kompleks dari horoskop yang lain. Kalau yang horoskop yang lain itu kan cuma mengetahui karakter seseorang, tapi kalau di Paukon ini dia itu juga unsur pranoto mongso. Jadi dengan lingkungan alam sekitar. Jadi tidak cuma mengetahui karakter orang saja, bisa untuk bercocok tanam, untuk orang mau menikah, mencari hari dan sebagainya, untuk membangun rumah ya itu mencari harinya dan sebagainya. Petung Jawa lah. Seperti itu. Banyak manfaatnya ya, lebih kompleks lah. Seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan? Memang katanya gini, yang bantunya tidak selamat itu artinya apa? Orang itu kekhawatirannya lebih sebenarnya. Jadi tidak semata-mata kita wah ini berarti nggak selandas. Kekhawatiran itu lebih. Kalau mau melakukan sesuatu biasanya itu wah nanti kayak seperti ini, nanti kayak seperti ini. Ketakutannya itu lebih seperti itu biasanya. Emang. Berarti benar. Ini memang tidak ilmu pasti, cuma orang dahulu menulis ini kan dengan kebiasaan. Nah, jadi beliau-beliau itu mengumpulkan kebiasaan-kebiasaan itu. Oh, biasanya kalau ini seperti ini, nah itu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, jadi kita mau tanya-tanya nih seputar ruangan yang ada di sini tuh, ini tuh ruangan apa? Gitu. Ya. Baik, di sini adalah ruang manuskrip. Nah, manuskrip itu adalah dikatakan sebagai naskah. Naskah itu berarti belum diterbitkan. Jadi buku yang belum diterbitkan masih dalam tulisan tangan. Ya, biasanya dengan aksara daerah, misalnya aksara Jawa, kemudian ada aksara Pegon itu aksara Arab, ya huruf Arab, tapi bahasanya Jawa. Berarti kalau diartikan dia bahasanya Jawa atau? Iya, bahasanya Jawa, tapi tulisannya tulisan Arab, itu Pegon namanya. Kalau tulisan Jawa kan ada Jawa kuno, ada Jawa Tengah dan Jawa Baru kalau dalam tataran bahasa Jawa itu. Dan hurufnya itu ada huruf namanya Kawi ya, kemudian ada huruf Jawa yang kita pakai sekarang itu huruf Jawa ya. Terutama yang disahkan oleh Kongres Aksara Jawa pada waktu itu di sini juga di Radio Pustoko namanya tatanan Sriwedari, jadi ejaan Sriwedari, Sriwedaren. Ya, dan itu digunakan sampai sekarang ya di tingkat mata pelajaran bahasa Jawa di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi yang ada jurusan bahasa dan sastra Jawanya. Biasanya di sini ada kira-kira ada berapa naskah ya? Oh iya, kalau di sini kalau yang tercatat dalam katalog Nancy Florida itu sekitar 440-an. Ya, tapi ada juga yang beberapa yang belum terdaftar ya, misalnya mungkin hibah dari masyarakat itu. Apakah perlu perawatan khusus kan karena tadi masih hurufnya masih dari asli? Ya jelas karena naskah itu bahannya itu ya ada yang dari lontar ya, rontal itu daun tal atau yang biasa disebut lontar itu ya. Nah, kemudian ada yang namanya kertas deluang, kemudian kertas Eropa lah. Itu kan sudah relatif tua dan agak rapuh gitu yang kalau megang ya harus hati-hati, maka dari itu perlu perawatan khusus. Nah, perawatannya seperti apa ya? Untuk mengawetkan itu di ruang ini diberi suhu ya sekitar 19 derajat sebetulnya yang idealnya itu. 24 jam itu. Full. Ya, full AC full 24 jam. Itu. Mencegah biar nggak rusak. Iya. Ya, kemudian diberi penghisap udara juga, itu ada alatnya biar tidak mengembun gitu. Selain itu juga dengan cara tradisional. Ya, dengan bahan cengkeh, kemudian bahan alami kayu gaharu dan akar wangi ya itu ditumbuk begitu, dimasukkan dalam
kain semacam kain kasa, terus dimasukkan di dalam almari penyimpanan ini. Berarti ini ada di Dalamnya. dalamnya. Iya, itu ada bahan itu. Nah, apa gunanya? Yaitu untuk memandulkan hama. Oh, Nah, rayap. bukan rayap. Yang di buku itu biasanya di naskah itu namanya silverfish. Nah, iya, nama serangganya itu. Oh, silver. Iya. Nah, itu biar tidak berkembang biak, maka diberi ramuan tadi. Itu sebagai pengganti kapur barus. Nah, dulu pakai kapur barus, tapi iya. baunya menyengat sekali, nggak nyaman bagi pengunjung kan. Akhirnya pakai itu. Kalau masyarakat umum sendiri bisa akses ke sini kalau persoalan tentang apa? Ya, ini sebetulnya untuk umum ya. Asalkan kalau dalam ruang naskah ini ada izin. Nah, ada izin ya. Dari Bapeda nanti ya kita buka di webnya itu nanti lewat web itu kita ngisi formnya ya, kemudian dapat cap basah ya, kemudian dilaporkan di UPTD Museum. Nah, jadi nanti kepala UPTD Museum memberikan rekomendasi, menugaskan kepada petugas ini untuk melayani pengunjung yang akan mengadakan penelitian tersebut. Nah, sahabat traveler, ternyata banyak banget ya kita mempelajari tentang budaya-budaya Kota Solo. Mulai dari wayang, terus ada gamelan, terus ada ikonnya Kota Solo, Raja Molo, terus ada atribut-atribut orang keraton dan lain sebagainya. Nah, karena kita udah belajar banyak kan tentang budaya yang ada di Solo ini, kita nobatkan tempat ini rekomendi. Ditunggu ya teman-teman buat datang ke Museum Radia Pustaka Solo. Bye-bye.